Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, semuanya yang saya hormati, saya doakan semoga hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Awalnya subuh ini saya mau membawakan materi kajian yang sering saya bawakan, yaitu seputar tasawuf dan motivasi Islam. Namun saya lihat situasi subuh ini kita baru ada perkenalan dari Bapak Kapolsek, sehingga tema kajiannya saya ubah. Saya ingin bicara sesuatu yang skopnya mungkin lebih luas dari kajian tasawuf saya selama ini dan motivasi Islam. Bapak Ibu jamaah sekalian, Islam mengajarkan bukan saja untuk membentuk pribadi yang baik, tapi juga Islam mengajarkan untuk membentuk masyarakat yang baik. Pribadi yang baik itu sering disebut sebagai kesalehan individu, sementara masyarakat yang baik sering disebut sebagai kesalehan sosial. Idealnya atau yang seharusnya terjadi adalah kesalehan individu itu harus mampu melahirkan kesalehan sosial. Tapi fakta atau kenyataan yang sering kita jumpai, kesalehan individu itu kadang-kadang belum mampu melahirkan kesalehan sosial. Kalau ada orang telah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, tapi suka melakukan kebohongan terhadap publik, itu berarti ia baru memiliki kesalehan individu, belum memiliki kesalehan sosial. Kalau ada orang telah menunaikan ibadah haji dan umroh, tapi suka melakukan penipuan terhadap orang banyak, itu pertanda ia baru memiliki kesalehan individu, belum memiliki kesalehan sosial. Padahal saat menunaikan ibadah haji itu, mereka melontar jamarat di Mina. Salah satu ritual haji adalah melontar jamarat di Mina, apakah itu Jumratul Wula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Di mana melontar jumrah itu artinya melempar setan. Artinya orang yang telah menunaikan ibadah haji itu seharusnya memiliki kesalehan sosial, di mana tidak lagi memiliki sifat-sifat setan di dalam dirinya. Sehingga ada anekdot orang naik haji melontar jumrah, batunya kembali. Di batunya lagi ada tulisan, sesama setan dilarang saling melempar. Seharusnya semakin banyak jumlah jamaah haji dari Indonesia, semakin panjang antrian haji di Indonesia, itu berbanding lurus dengan turunnya angka korupsi. Tambah banyak apa tambah kurang, Pak? Tambah banyak. Kalau tambah banyak berarti ada problem antara bagaimana idealitas kesalehan individu itu mewujud menjadi kesalehan sosial. Kalau ada orang rajin melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, tetapi menghardik anak yatim, menyantuni fakir miskin, mengkorupsi uang rakyat, memotong anggaran pendidikan, itu berarti ia baru memiliki kesalehan individu, belum memiliki kesalehan sosial. Padahal Al-Quran mengajarkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin.
Tahukah kamu siapa mereka yang mendustakan agama? Yaitu mereka yang menghardik anak yatim dan tidak menyantuni fakir miskin. Jadi orang yang tidak memiliki kesalehan sosial oleh Al-Quran disebut sebagai orang yang mendustakan agama. Salah satu implementasi kesalehan sosial itu adalah membangun masyarakat yang baik. Itulah yang dicontohkan oleh Rasul dengan membangun sebuah masyarakat yang disebut dengan masyarakat madani. Madani berasal dari bahasa Arab, dari kata tamadun, artinya peradaban. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata civilization, juga berarti peradaban. Sehingga ada yang mengidentikan antara masyarakat madani dengan civil society. Ini pentingnya belajar bahasa Arab. Waktu saya belajar bahasa Arab dulu, dalam grammar kawaid tata bahasa Arab, untuk menunjukkan satu benda itu disebut dengan mufrad. Untuk menunjukkan dua benda itu disebut dengan musanna. Untuk menunjukkan plural atau banyak itu disebut dengan jamak. Waktu saya belajar bahasa Arab, ada teman saya ditanya sama guru saya, ustaz saya, apa bahasa Arabnya kalau satu rumah? Teman saya jawab baitun, karena memang rumah bahasa Arabnya baitun. Apa bahasa Arabnya kalau dua rumah? Mengikuti kaidah musanna, teman saya menjawab baitani. Guru saya bertanya lagi, apa bahasa Arabnya kalau banyak rumah? Teman saya spontan menjawab BTN. Ya barangkali di pikirannya banyak rumah jadi perumahan, bahasa Arabnya BTN. Padahal dalam kaidah bahasa Arab, kalau satu rumah memang bahasa Arabnya baitun, atau kalau bentuk ma'rifahnya adalah al-bait karena harus pakai alif lam di depan. Tapi kalau banyak rumah bahasa Arabnya bukan baitun, bukan baitani, tapi buyut. Nah, Rasul diutus untuk mengubah masyarakat jahiliyah yang biadab menjadi masyarakat madani yang beradab. Rasul diutus untuk mengubah masyarakat jahiliyah yang tidak berperadaban menjadi masyarakat madani yang berperadaban. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi masyarakat yang berakhlak itulah masyarakat madani. Masyarakat yang tidak berakhlak itulah masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang taat aturan itulah masyarakat madani. Masyarakat yang tidak taat aturan itulah masyarakat jahiliyah. Sayang sekali polisinya sudah pergi. Masyarakat yang tertib berlalu lintas itulah masyarakat madani. Masyarakat yang tidak tertib berlalu lintas itulah masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang buang sampah pada tempatnya itulah masyarakat madani. Masyarakat yang buang sampah sembarangan itulah masyarakat jahiliyah. Ada sebuah statement dari Syekh Muhammad Abduh yang menggemparkan seluruh dunia. Ia berkata, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam itu tertutupi oleh orang-orang Islam sendiri. Keindahan Islam di sini bukan terkait dengan kesalehan individu, tapi terkait dengan kesalehan sosial. Bagaimana menciptakan masyarakat yang tertib, teratur, saling menghargai, buang sampah pada tempatnya, disiplin, etos kerja. Itu yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Abduh. Nah, puasa Ramadan harus mendidik kita bukan saja untuk melahirkan kesalehan individu, tapi juga untuk melahirkan kesalehan sosial yang salah satu implementasinya adalah membangun masyarakat madani. Apa karakteristik ciri-ciri masyarakat madani itu? Banyak. Saya akan coba paparkan seperlunya atau secukupnya pada subuh hari ini sebagai bahan kajian kita. Ciri yang pertama masyarakat madani itu adalah masyarakatnya beriman dan bertakwa. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fakhatnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa,
maka pastilah kami, kata Allah, akan menurunkan berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka akibat dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau Indonesia ini ingin menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Allah ingin menurunkan berkahnya, rahmatnya di negeri kita ini, maka baik pemimpin maupun masyarakatnya harus beriman dan bertakwa. Saya yakin bapak-bapak kalau bangun rumah butuh pondasi kan? Iya. Kira-kira kalau tidak ada pondasi apa jadinya, Pak? Rumahnya mudah roboh. Pondasi bangun rumah itu semen, batu, besi, pasir. Nah, membangun masyarakat madani juga kita perlu pondasi. Pondasinya bukan semen, bukan batu, bukan pasir. Pondasinya adalah iman dan takwa. Jujur ibu bapak, kita bangsa Indonesia hari-hari ini bukan kekurangan orang yang pintar, kita cuma kekurangan orang yang jujur. Kita bangsa Indonesia hari-hari ini bukan kekurangan orang yang pintar, kita cuma kekurangan orang-orang yang berkarakter, orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang satu kata dengan perbuatan. Ada anekdot, ini hanya sekedar anekdot. Rombongan politisi melakukan sebuah kunjungan di sebuah kampung. Jauh dari pemukiman yang padat, bus yang mereka tumpangi kecelakaan. Yang ada di situ cuma seorang petani tua yang lugu. Maka Pak Tua berinisiatif menguburkan seluruh politisi yang meninggal. Besoknya datang tim investigasi. Dicarilah itu Pak Tua, ditanya, Pak Tua, benarkah itu kemarin seluruh politisi sudah meninggal baru dikuburkan? Dengan lugu Pak Tua menjawab, sebenarnya waktu saya kuburkan kemarin itu, ada yang saya dengar masih bersuara, saya belum mati, saya belum mati. Tapi biasalah, politisi kan tidak bisa dipercaya kata-katanya. Jadi bagaimana? Kuawangan talas lagi. Ya tentu tidak semua politisi, banyak politisi yang baik. Tetapi tetap saja kita bangsa Indonesia hari-hari ini, kita kekurangan orang yang jujur, orang berkarakter, orang berintegritas, orang yang satu kata dengan perbuatan. Karena kalau kita ingin melahirkan kejujuran, kita perlu role model, kita perlu contoh dari para pejabat, politisi, ulama, tokoh agama, public figure, harus jadi contoh. Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paternalistik, cenderung mencontoh public figure. Kalau kita ingin rakyat jujur, maka pemimpinnya harus jujur. Kalau kita ingin konstituennya ini jujur, maka wakil-wakil rakyat di parlemen juga harus jujur mempraktekkan kejujuran. Jangan hari ini ngomong A, besok ngomong B, lusa ngomong C. Ditonton oleh rakyat, ditonton oleh anak-anak kita. Pendidikan karakter membutuhkan role model, contoh, suri toladan. Ada seorang ayah sudah capek dibohongi oleh anaknya. Pendek cerita, dia beli sebuah robot namanya robot kebohongan. Uniknya ini robot kebohongan, dia bisa mendeteksi orang yang bicara tidak sesuai fakta. Kalau ada orang berbohong di dekatnya, maka robot itu langsung bereaksi dengan menempelin robot orang itu. Jadi kalau orang itu ditempelin berarti orang itu berbohong, nggak jujur. Dia bawalah pulang robot itu ke rumahnya. Dia bilang, "Hai, sanggam aku tidak bisa kau bohongi saya." Sudah ada robot kebohongan. Dia tunggu anaknya sampai sore hari. Seperti biasa anaknya telat pulang ke rumah. Sebelum masuk ke rumah dia tanya, "Dari mana? Kenapa terlambat?" Dia bilang, "Anu Pak, dari belajar kelompok." Mendengar anaknya bilang belajar kelompok, robotnya langsung bereaksi, dia tempelin anaknya. Papa, pasti kau tidak belajar kelompok. Jujur, ini robot nah deteksi orang kalau bohong. Oh iya Pak, saya dari rumahnya temanku. Dia bilang, begitu, ngomong jujur kan. Apa kau kerja di rumahnya temanmu? Dia bilang mengerjakan PR. Robotnya bereaksi, dia tempelin anaknya. Papa, pasti kau tidak mengerjakan PR. Jujur, apa kau kerja di rumahnya temanmu? Dia bilang, iya Pak, di rumahnya temanku saya belajar merokok. Mendengar anaknya bilang belajar merokok, bapaknya langsung berdiri marah-marah. Dasar anak nakal masih kecil seperti ini sudah merokok. Contoh ini bapakmu. Bapakmu waktu masih kecil seperti ini tidak merokok.
Robotnya bereaksi, dia tempelin bapaknya. Papa. Kalau ada kepemimpinan yang korup, itu cerminan masyarakatnya juga korup. Kalau ada pejabat yang korupsi, boleh jadi karena biaya politiknya waktu dia pemilu, waktu dia pemilihan mahal, sehingga dia harus bikin serangan fajar. Siapa yang duluan? Ya masyarakat. Kenapa pilih? Karena berdasarkan serangan fajar. Sehingga ketika mereka terpilih, yang dia pikirkan bagaimana modalnya bisa kembali. Jadi ini kayak lingkaran setan. Ini hanya sekedar pengantar diskusi. Ini yang pertama, ciri masyarakat madani yang pertama, masyarakatnya beriman bertakwa. Indah sekali tadi imam kita membacakan firman Allah. Orang yang dipanggil masuk surga itu adalah orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit, menahan amarah, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, ciri masyarakat madani itu adalah masyarakatnya menghargai perbedaan. Ternyata masyarakat madani yang dicontohkan oleh Rasul itu plural, beragam dari segi suku bangsa. Kita mengenal ada sahabat Rasul yang disebut dengan kaum muhajirin. Siapa mereka? Orang Islam yang hijrah dari Mekah ke Yathrib, sekarang bernama Madinatul Munawwarah. Ada sahabat Rasul yang disebut dengan kaum Ansor, penduduk asli Madinah. Ada sahabat Rasul yang sangat terkenal, saya yakin Bapak Ibu kenal, Bilal. Kenal Bilal Pak ya? Kenal di mana Pak? Bilal itu ternyata berasal dari suku bangsa Habasyah, sekarang bernama Ethiopia. Makanya kulitnya hitam. Salah satu perang yang terkenal dalam Islam adalah perang Khandaq, perang Parit. Itu pencetusnya adalah sahabat Rasul bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ternyata berasal dari suku bangsa Persia. Makanya kulitnya putih. Jadi masyarakat madani plural, ada kaum Ansor, ada kaum Muhajirin, ada kulit hitam, ada kulit putih, tapi mereka hidup rukun, damai, karena mereka mengamalkan ajaran Islam, menghargai perbedaan. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Adik Bapak Ibu, musuh kita bukan Muhammadiyah, musuh kita bukan NU, musuh kita bukan Wahdah Islamiyah. The real enemy, musuh kita sebenarnya adalah kemalasan dan kebodohan yang bisa membuat umat dan bangsa ini tertinggal dari bangsa dan umat-umat yang lain. Kita boleh beda aspirasi politik, kita boleh beda ormas, beda kelompok, tapi kita adalah satu umat Islam. Ada yang menarik, seorang anak bapaknya Jawa, ibunya Makassar. Kata bapaknya, ini harus diberikan nama Jawa supaya kelihatan Jawanya. Kata ibunya, tidak, berikan nama Makassar supaya kelihatan Makassarnya. Begini, kita negara Bhinneka Tunggal Ika. Bagusnya anak kita sepotong namanya Makassar, sepotong namanya Jawa. Anaknya lahir, dia kasih nama Sangkala Hartono. Sangkalanya itu Makassar, Hartononya itu Jawa. Sepasang suami istri, rumahnya dimasuki perampok. Suami istri itu mau dibunuh sama perampok. Yang pertama yang mau dibunuh istrinya, sambil menodongkan pistol di kepala istri, tuan rumah itu perampoknya berkata, saya itu setiap mau bunuh orang, selalu saya mau tahu siapa nama orang yang saya bunuh.
Siapa namamu? Sambil gemetar istri tuan rumah itu menjawab, nama saya Nur Hayati. Perempuannya kaget, kebetulan sama dengan nama ibu kandung saya. Saya tidak mungkin membunuh orang yang namanya sama dengan ibu kandung saya. Selamat itu istrinya gara-gara namanya Nur Hayati. Giliran suaminya mau dibunuh sama perampok. Kalau kamu siapa namamu? Sambil gemetar suaminya menjawab, sebenarnya nama saya Sangkala. Tapi orang-orang sering juga memanggil saya Nur Hayati. Nah, bilang perampoknya, tidak mungkin namamu Sangkala dipanggil Nur Hayati, ditembak kepalanya. Masyarakat Madani itu cirinya yang kedua adalah menghargai perbedaan. Ya, saya percepat. Yang ketiga, ciri masyarakat Madani yang ketiga adalah masyarakatnya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita bersyukur bangsa Indonesia diberikan berkah bonus geografi dan demografi, jumlah penduduk yang banyak, kekayaan alam yang berlimpah. Tapi kalau kita tidak punya ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak memiliki SDM, maka kekayaan alam kita hanya akan dikelola oleh orang-orang asing dan anak-anak kita hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Ibnu Khaldun dalam kitabnya sangat terkenal, kitab Muqaddimah, menjelaskan peradaban besar bangsa-bangsa di dunia selalu memiliki masa-masa awal, masa glori, kejayaan, tapi kemudian mengalami keruntuhan. Ketika ia runtuh, digantikan oleh peradaban atau imperium yang lain. Begitu seterusnya, sehingga pemikiran Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah sering disebut sebagai teori siklus peradaban. Salah satu angka yang sangat unik adalah angka 7. Kenapa 7 merupakan angka unik? Karena 7 hari dalam sepekan, 7 lapis langit, 7 kali tawaf, 7 kali sa'i. Apa hubungan antara kita bangsa Indonesia, teori siklus peradaban Ibnu Khaldun, dengan angka 7? Ternyata secara historis kita bangsa Indonesia pernah berjaya pada abad ke-7, tapi saat itu namanya belum Indonesia, namanya baru Kerajaan Sriwijaya. Siklus 7 abad kemudian, 7 tambah 7 berapa? 14. Pada abad ke-14 Indonesia pernah berjaya, tapi saat itu namanya belum Indonesia, namanya baru Kerajaan Majapahit. Siklus 7 abad kemudian, 14 tambah 7 berapa? 21. Sekaranglah abad ke-21, seharusnya Indonesia kembali berjaya menjadi pusat peradaban dunia yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Itu bisa kita wujudkan kalau bisa mengintegrasikan antara imtak, iman takwa, dan penguasaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mudah-mudahan kemenangan timnas 3-0 terhadap Vietnam kemarin menjadi indikator bahwa kita akan sudah mulai bangkit, mulai dari sepak bola, kemudian ekonominya bangkit, pendidikannya bangkit, SDM-nya bangkit. Yang keempat, kedua dari yang terakhir, ciri masyarakat Madani adalah masyarakatnya tertib dan teratur. Kenapa Islam menganjurkan supaya sholat berjamaah, sampai sholat berjamaah diberikan ganjaran pahala 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri? Karena melalui sholat berjamaah, Islam ingin mengajarkan dalam sesuai istilahnya social order, keteraturan sosial. Lihat dalam sholat berjamaah, imamnya takbir, makmumnya takbir. Salah satu kesempurnaan sholat adalah safnya harus rapi, teratur, lurus. Seolah-olah Islam ingin mengajarkan, hai umat Islam, luruskan safmu di masjid dan tertiblah dengan teratur pada fasilitas-fasilitas umum. Seolah-olah Islam ingin mengajarkan, wahai umat Islam, rapikan safmu di masjid dan tertiblah berlalu lintas di jalan raya. Malu kita sebagai umat Islam kalau tidak tertib berlalu lintas. Karena Islam mengajarkan social order, keteraturan sosial. Seolah-olah Islam mengajarkan rapatkan safmu di masjid dan rapatkan aspirasi politikmu. Rapikan safmu di masjid dan tertibkan tatanan ekonomimu. Jangan-jangan ekonomi kita kalah sama yang lain. Jangan-jangan politik kita amburadul dikalahkan oleh yang lain. Atur safmu, atur politikmu. Rapatkan safmu, rapatkan barisan ekonomi. Tertib. Ibu-ibu di belakang sudah mulai pulang satu-satu.
karena kajiannya ini agak berat. Ada ibu-ibu biasa kalau naik motor tidak pakai helm, hanya pakai daster. Wesernya ke kiri tapi dia belok kanan. Di antara dia mau belok kiri dan belok kanan dia saja dan Tuhan yang tahu. Begitu ditangkap sama polisi, polisinya berkata, "Ibu kutilang." Salah pengertian lagi, dibilang bapak perkutut. Yang keempat, sudah yang keempat ya? Yang kelima ya? Yang kelima, ciri masyarakat Madani, masyarakatnya menjaga kebersihan. Sekarang ini kita lagi tren bicara grand fashion. Sekarang ini orang serang ribut-ributnya bicara tentang environmental etika lingkungan. Islam jauh-jauh sebelumnya sudah mengajarkan an-nasafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Masjid harus jadi contoh. Kata Sidi Gasalba, masjid harus jadi pusat peradaban. Ruang-ruang sholat di masjid harus lebih bersih daripada ruang-ruang yang ada di hotel. Toilet-toilet yang ada di masjid harus lebih wangi daripada toilet-toilet yang ada di mall. Peradaban Islam harus mulai tercermin dari masjid. Karena masjid pusat peradaban Islam. Terlalu singkat waktunya untuk saya jelaskan, tapi poinnya adalah masjid harus jadi contoh. Itulah beberapa ciri masyarakat Madani yang mudah-mudahan bisa menjadi pengantar diskusi kalau ada diskusi. Topik kita subuh hari ini adalah bagaimana membangun masyarakat Madani sebagai salah satu implementasi dari kesalehan sosial. Kalau kesalehan individu memang sudah sering saya bahas di kajian-kajian saya, kajian tasawuf dan motivasi Islam, yang memang itu adalah untuk membentuk kesalehan individu. Sekarang kita mencoba membahas kesalehan sosial. Sementara saya cukupkan, terima kasih, mohon maaf